Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ilmi. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Cahya. Bagaimana Kabar? kabarnya Bu? Alhamdulillah saya baik, sehat. Bagaimana panjenengan? Ya, alhamdulillah sehat juga Bu. Jadi sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya jenengan. Ini saya di sini ingin mungkin sedikit mewawancarai jenengan terkait identifikasi masalah. Nah, jadi jenengan kan saya menganggap sebagai pakar pendidikan, dilihat dari pengalaman-pengalaman jenengan yang banyak memberikan seminar-seminar kepada teman-teman guru juga. Itu jadi saya anggap jenengan itu mungkin nanti bisa memberikan masukan-masukan terkait identifikasi masalah yang saya temukan. Oke, mungkin langsung saja Bu Ilmi. Jadi dalam identifikasi masalah yang kami temukan itu kami menemukan siswa itu untuk hal literasi dan numerik itu masih berkurang. Kira-kira menurut jenengan memang rata-rata memang seperti itu, atau mungkin jenengan malah menemukan oh tidak, rata-rata anak-anak sudah literasi numerasinya sudah bagus, atau kalau misalkan memang seperti itu, kira-kira penyebabnya apa nggih? Sepengalaman jenengan. Iya. Nggih. Literasi dan numerasi nggih. Terima kasih Pak Cahya, saya izin menjawab nggih. Oke. Jadi kenapa para siswa itu terlihat saat ini minat untuk dalam kompetensi literasi sama numerasinya terlihat kurang, itu sebenarnya ada banyak faktor. Bisa jadi kan karena yang diajar Pak Cahya ini adalah jenjang MA ya, atau jenjang menengah atas. Itu tuh anak ya itu dipengaruhi dengan bagaimana stimulasi sejak dia di SD, di MI, MTS. Jadi mereka membawa budaya stimulasi literasi numerasi itu ya bagaimana pada saat jenjang-jenjang sebelum MA itu dia dibangun itu satu. Apabila pada saat sebelum di MA itu stimulasinya kurang, pasti guru MA dalam hal ini guru jenjang atas itu punya PR yang besar. Bagaimana kayak semacam apa ya, bukan memperbaiki ya, istilahnya memberikan stimulasi ulang untuk mereka itu mempunyai kompetensi yang disebut literasi dan numerasi itulah. Kalau dilihat ya Pak ya, usia remaja itu banyak isunya. Kalau ngomong faktor apa, waduh kompleks sekali. Kalau masih SD bisa jadi tentang modalitas belajar Pak. Kalau SD itu modalitas belajar, kemudian belum lagi tentang hambatan belajar, itu SD. Tapi kalau SMA lebih kepada bisa jadi dia punya isu psikis, sosial emosional. Jadi kalau kita berbicara tentang aspek perkembangan itu kan ada 3. Ada namanya sosial emosional, bahasa, psikomotor, sama kognitif. Nah itu pada saat SMA itu tuh yang main lebih banyak adalah sosial emosionalnya, begitu. Jadi kognitif sama psikomotor itu benar-benar tenggelam. Beda ketika dia masih SD, yang dimunculkan itu adalah stimulasi kognitif sama psikomotor. Sosial emosional mengikuti. Tapi pada saat SMA itu sosial emosional. Makanya guru-guru MA itu harus bisa mengenal murid secara utuh. Kendala yang saya temui Pak, itu sebenarnya anak-anak bisa kok diajak untuk berliterasi, numerasi, dan yang itulah yang dimaksud literasi numerasi. Ya betul nggih. Ya, cuman kebanyakan guru itu belum memahami bagaimana strategi pembelajaran yang sesuai dengan fitrah anak SMA.
Jadi ya dianggap bahwa mengajar itu adalah delivery atau transfer ilmu ya, padahal Iya, betul. sebenarnya yang dihadapi adalah manusia. Di Iya, mana manusia itu ada tahapan, kalau kita ngomongin RPP ya, ada pendahuluan, iya, kemudian betul. inti, ada penutup. Nah, sering banyak guru itu jumping, Pak. Jumping artinya di pendahuluan itu sangat penting sebenarnya, Iya, apalagi untuk anak SMA. Pendahuluan itu mencakup apa ya, kayak misalkan apersepsi. absesi, nggih, betul. Banyak guru Pak Cahya yang paham sebenarnya apersepsi itu apa. Nggih. Tapi sebenarnya apersepsi itu ada banyak sekali, ada scene setting, ada warming up, ada apa lagi ya? Kalau saya sering tuh scene setting. Jadi bagaimana membawa anak itu ambil jeda dari aktivitas pelajaran sebelumnya di jam sebelum Sampai, jenengan nggih, ngajar betul. sampai dia ke pelajaran jenengan. Itu Pak Cahya. Jadi ini juga yang jenengan singgung itu sebenarnya juga termasuk salah satu masalah yang saya identifikasi, yaitu mengenai pembelajaran inovatif. Guru-guru itu memang selama ini ya tidak semua, mungkin beberapa atau rata-rata belum menggunakan model-model pembelajaran. Kira-kira menurut jenengan itu masalahnya apa? Apakah mungkin kurang kreatif atau inovatifnya guru, atau mungkin tuntutan materi yang banyak akhirnya waktunya tidak terkejar sehingga belum sempat melaksanakan seperti itu? Oke. Iya. Sebenarnya ini guru itu harus belajar Pak Cahya. Nggih, betul. Artinya guru zaman dulu itu menghabiskan materi, tapi guru zaman sekarang adalah mencari materi yang lebih dibutuhkan anak. Ketika materi itu lebih sederhana dipilih, mana yang kontekstual, baru disampaikan dengan strategi belajar yang tepat. Yang saya maksud adalah begini Pak, guru harus belajar. Yang dihadapi itu murid yang bagaimana, modalitas belajarnya itu apa, diferensiasi belajarnya itu apa. Kemudian guru juga perlu tahu tentang konsep bagaimana ilmu itu diserap oleh daya serap anak. Contoh, ada namanya istilah triune brain. Jadi ada tiga otak gitu ya. Ya. Ada namanya otak, kalau jangan pernah dengar, ada otak reptil, ya kan? Reptilia, kemudian ada otak mamalia dan otak apa, saya lupa Pak. Otak paling depan untuk berpikir gitu ya. Maupun saya lupa, nanti bisa dicek. Nah, ketika anak SMA belajar itu guru itu langsung memberikan materi, tidak membuat anak itu nyaman dulu. Jadi yang bekerja itu setiap manusia itu otak reptilnya Pak Cahya. Jadi ketika otak reptil, nah semua makhluk itu punya otak reptil. Jadi ketika guru tidak menyenangkan, guru look-nya tidak bagus, intonasi suara, baik juga ekspresi wajahnya juga sudah serem dari luar, itu tuh langsung anak auto block. Dalam arti apa? Otak reptilnya yang bekerja. Wah, ini udah aku nggak mau belajar. Itu sih Pak. Nah, sebenarnya kalau tahu proses itu, maka sebenarnya untuk kegiatan pendahuluan guru itu harus yaitu kreatif sih Pak. Untuk masuk ke otak mamalia anak, baru ke otak yang digunakan untuk berpikir. Saya lupa, nanti mungkin saya bisa sambung untuk ingetin ya Pak ya. Iya. Itu sih. Jadi selain model pembelajaran yang mungkin belum begitu digunakan inovatifnya, mungkin kami juga menemukan itu Bu, untuk alat-alat atau mungkin teknologinya, alat peraga bisa, atau teknologi informasi yang harusnya zaman sekarang kan guru-guru itu sudah bisa menerapkannya, tapi kami lihat masih jarang juga diterapkan. Apakah mungkin gimana kira-kira? Kira-kira. Nah, makanya penting lagi-lagi Pak, guru itu harus belajar. Dalam arti begini, kita kan diferensiasi belajar. Anak itu kan membawa sifat bawaan masing-masing, modalitas belajar masing-masing. Jadi strategi belajar kita
oke, ngomong strategi bisa satu, Pak, tapi kalau teknik bisa bermacam-macam. Nggih. Misalkan strategi belajarnya adalah diskusi, Nggih. itu strategi, tapi bisa diperkecil menjadi teknik namanya. Iya. Teknik diskusinya apa? Oh, berarti yang anak audiovisual dikelompokkan. Oh, anak yang kinestetis dikelompokkan. Oke. Nah, jadi strategi bisa sama, tekniknya bisa Beda. berbeda-beda. Artinya, kalau kita ngomong modalitas belajar itu kan selalu bilang ada anak audio, Nggih. ada anak visual, ada Nggih. anak kinestetis. Nggih. Lalu, guru itu bisa menggunakan teknologi, Pak. Teknologinya apa? Ya, ada yang didengarkan anak, berarti bawa audio. Nggih. Ada yang dilihat anak, berarti visual. Nggih. Berarti kalau saya biasanya pakai PPT. Kenapa? Karena anak-anak harus ada yang dilihat. Kan ada Bu di papan tulis, Nggih. kan? Ditulis itu kan visual, iya boleh. Nggih. Tapi kan anak-anak butuh warna, karena otak Nggih. itu butuh banyak warna. Itu sih sehingga bisa menunjang pembelajaran. Kemudian kinestetis, berarti ada yang harus dikerjakan. Dikerjakan. Dalam satu pertemuan harus ada 3 modalitas belajar yang dibawakan guru. Tapi kebanyakan guru sekarang kalau ngomong visual aja, nulis diterangkan selesai. Nggih. Itu ya, Pak. Meskipun sudah banyak juga guru kreatif, Pak Cahya. Nggih, Gitu betul. sih. Kalau tadi saya juga sempat mewawancarai guru teman sejawat, itu penggunaan teknologi seperti itu kata beliau adalah hambatannya anak-anak justru ketika diberikan video itu mungkin video menjelaskan, kalau misalnya seperti saya ini kan guru fisika, Bung Nggih. Video menjelaskan tentang fisika itu justru anak itu seperti hanya melihat saja tapi tanpa mencatat dan nggak menarik. Akhirnya malah justru ya udah ditampilkan videonya hanya berlalu saja. Nah, tidak ada yang menarik, akhirnya malah seperti membuang waktu. Katanya seperti itu. Iya. Jadi apakah harus ada strategi khusus kalau seperti itu? Oke. Iya, ada Pak. Jadi saya juga pernah menampilkan sebuah video dan video YouTube. Ya. Pasti mereka juga bosan. Okay. Tapi di awal kita bisa kontekstualkan saja nih, apa sih materi ini dengan hidupmu itu apa hubungannya itu. Ketika kita mampu mengajak anak untuk tahu berkata, why, kenapa saya harus belajar ini? Dan kita juga hanya menyederhanakan menyederhanakan materinya. Itu tuh apapun yang kita sajikan, mereka selalu insight, interest gitu, Pak. Sepanjang yang saya lakukan di kelas. Jadi kayak misalkan pelajaran saya itu bisa sangat membosankan, apalagi matematika, yang eksak, itu ya Pak ya, benar-benar fisika. Tapi nggak masalah ketika jenengan mampu anak-anak bisa nemu ya materi ini tuh untuk dalam kehidupanmu itu apa gunanya. Nah baru mereka akan tertarik, biasanya sih seperti itu Pak. Kalau makanya gini, guru itu kan punya tugas nggak hanya menyampaikan materi sih Pak saya, betul. tapi apa sih mampu mencari hubungan antara materi sama kehidupan mereka. Baru mereka merasa asik. Kenapa? Karena pembelajaran bisa bermakna apabila satu berhubungan dengan kehidupan, keselamatan diri, kemudian new experience atau pengalaman yang baru, yang pasti diingat. Jadi yang berhubungan dengan keselamatan diri pasti ingat. Misalkan jenengan ada materi tentang apa begitu ya, dan ada hubungannya dengan keselamatan diri mereka gitu. Fisika yang bisa mengancam. Nah makanya dia ketika berhubungan dengan keselamatan, mereka pasti akan merasa, oh ini nih berarti karena relate sama kehidupan saya, ini menarik. Yang kedua, new experience atau pengalaman baru. Jadi kadang kita nggak memberikan pengalaman baru, misalkan apa pernah jenengan, misalkan bukan jenengan ya, guru-guru yang sifatnya eksak itu misalkan pergi untuk field trip, itu kan pengalaman baru. Jadi keluar, jadi field trip itu pengalaman baru, itu pasti akan ke long term memory. Jadi mungkin kalau seperti fisika itu kan ada bab gerak parabola. Jadi mungkin anak-anak kita beritahu, misalkan ketika anak-anak melempar bola basket, nah bola basket biar bisa masuk ring
Anak-anak harus tahu bahwasanya gerak bola yang dilempar itu adalah geraknya parabola atau melengkung itu nggih. Nah, melengkung. Nah, terus bagaimana biar bisa tepat pada ring. Nah, itu cara konseptualnya seperti itu. Atau mungkin juga bisa dan pengalaman baru itu, pengalaman nggih. Atau mungkin pengalaman baru seperti main roket air itu juga menarik nggih. Roket air itu kan melengkung bentuknya. Nggih. Jadi apa yang menjadikan anak-anak itu tertarik apabila satu berhubungan dengan keselamatan jiwa. Apa kalau misalkan kayak gini, apa yang paling jenengan ingat ya, pergi sekolah atau jenengan tenggelam di dalam air gitu kan. Karena sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan jiwa itu tuh keinget betul kalau yang kedua adalah benar. Sama new experience atau pengalaman baru tadi. Mungkin kita ya gitu mengkontekstualnya itu pakai patokan 2 itu. Sebenarnya ada banyak sih. Tapi saya bisa menyampaikan 2 hari ini. Terus ini Bu, untuk ini mengenai miskonsepsi. Jadi kalau kami menemukan tuh masih ada beberapa anak tuh banyak yang miskonsepsi. Nah, ini kalau kami lihat itu penyebabnya mungkin tadi yang seperti jenengan sampaikan tadi. Dari awalnya kalau anak remaja SMA itu kan pengalaman dari SMP MTS atau MI-nya dulu kurang, akhirnya terjadi miskonsepsi di tingkat aliyahnya. Seperti itu. Pasti itu Pak, pasti. Jenjang berikutnya itu PR-nya banyak. Selesai di SD, guru SD bener semua. SMP keren. Belum tentulah itu. Gitu sih. Kalau kendalanya di fisika itu biasanya di numeriknya, matematikanya dasarnya mereka masih kurang. Akhirnya ketika masuk ke fisika bingung. Nah, ini guru fisika pun juga mau menjelaskan tentang matematika. Sepertinya ya pertama mungkin takutnya membuang waktu. Yang kedua ya tidak semua anak yang seperti itu sebenarnya. Kalau misalkan dijelaskan beberapa pun juga akhirnya juga bingung, nanti waktunya terbuang. Seperti itu. Kalau menurut jenengan bagaimana dengan peristiwa seperti itu? Ya. Yang akhirnya menyebabkan miskonsepsi tadi, menyebabkan miskonsepsi tadi. Miskonsepsi pasti miskonsepsi. Nah, kenapa terjadi miskonsepsi? Karena biasanya guru itu terlalu bernafsu untuk menyampaikan materi. Padahal sebenarnya materi itu tuh untuk daya serap siswa itu nggak semua bisa menyerap. Nah, biasanya kalau seperti itu saya menyarankan untuk guru mengenali daya serap siswa. Makanya kan kita harus tahu ya di awal daya serapnya apa. Sebenarnya daya serap di sini bukan perkara mana yang cerdas atau tidak, tapi lebih kepada nyari mana yang monyet, mana yang ikan, dan mana yang burung. Maksudnya jadi anak yang memang maksud saya gini, mana anak yang punya kecerdasan linguistik, mana anak yang kecerdasan numeriknya bagus. Kalau anak numeriknya bagus biasanya linguistiknya kurang. Kalau anak linguistiknya bagus numeriknya kurang. Kalau seperti itu ketika jenengan tahu dan sudah tahu itu adalah konsep merdeka belajar sebenarnya apa diferensiasi belajar. Jadi kita memenuhi sesuai dengan kompetensi anak. Nah, ketika anak numerik bagus, ya itu di-push, Pak. Di-push aja standar dari pemerintah atau standar buku gitu ya, pegangan. Harus tahu ini kompetensinya. Tapi untuk anak yang linguistiknya literasinya yang lebih bagus, maka kita harus mereduksi standar kita. Jadi kita turunkan ekspektasinya. Kenapa? Karena daripada kita kasih tumpah-tumpah, dia miskonsepsi. Nah, dia merasa kayak aku tuh burung tapi disuruh berenang gitu. Itu. Jadi tetap daya serapnya jenengan nanti enggak akan dapat semuanya. Kecuali kalau jenengan bikin metode yang anak yang pintar matematika, yang ngitungnya cepat, nanti tuh penjelasannya itu seperti ini. Nanti anak yang bahasanya kurang itu disuruh nanti. Jadi jenengan menjelaskan 2 kali nggak masalah, Pak. Menjelaskan 2 kali untuk anak yang high level, untuk yang numerik.
Kemudian untuk yang anak yang literasi, Nggih. itu nanti bukan pada pemahaman angka, tapi lebih kepada bagaimana dia mempresentasikan angka dalam penggunaannya. Kayaknya gitu. Kalau dari penjelasan jenengan tadi kan sepertinya kita harus paham dulu karakteristik anak-anak. Nah, Iya benar. Kalau dalam kurikulum Merdeka namanya itu diagnosis diagnostik. siswa. Oke. Iya, Jadi apakah diagnostik. oke. Apakah jadi sebelum pembelajaran atau mungkin sebelum masuk materi ketika perkenalan apa kita harus melakukan seperti itu dulu sehingga nanti bisa masuk materi? Jelas. Ngoten. Pasti, Pak. Nah. Cuman kan ada beberapa tahap, jenengan pakai Nggih. yang simple atau yang pakai yang terstruktur assessment-nya. Nggih, ngoten nggih. 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 Mungkin yang terakhir ini mengenai soal HOTS, Bu, High Order Thinking Skill. Ini kan beberapa tahun terakhir ini kan sudah mulai muncul. Nah, itu kendalanya ketika kami melakukan wawancara kepada guru itu soal mau memberikan soal High Order Thinking Skill itu yang HOTS itu ragu-ragu. Karena anak-anak diberi soal yang low, masih lots itu sepertinya masih belum begitu bisa, apalagi HOTS. Nah, padahal tuntutan zaman seperti nanti ketika UTBK mau masuk ke perguruan tinggi itu kan soalnya rata-rata HOTS. Itu menurut pendapat panjenengan bagaimana? Iya, umumnya soal lot sama HOTS itu kalau di dalam misalkan dalam soal itu kan komposisinya harus kita pertimbangkan. Tidak semua lot, tidak semua HOTS kan, karena HOTS itu ya butuh waktu. Nah, biasanya HOTS-nya ada berapa poin gitu kan. Soal HOTS itu tidak serta langsung bisa diberikan kalau tidak pernah dilatih di setiap pembelajaran. Iya, betul. Nah, untuk agar anak-anak itu familiar dengan soal HOTS nantinya, maka anak-anak diajak problem solving. Anak-anak kalau saya pakai soal HOTS-nya, ulangan harian pakai soal HOTS, tapi soalnya itu saya ingin mereka mencari sendiri kasus atau bukan kasus sih, kalau misalkan fenomena yang berhubungan dengan fisika misalkan. Kalau saya kan fenomena tentang kayak apresiasi seni kayak gitu. Jadi mereka apa yang mereka jumpai di kelas tentang itu, lagi-lagi berhubungan dengan pengalaman hidupnya kan. Itu pasti muncul ada masalah baru gurunya yang relate sama materi fisika. Dan itu satu aja gitu. Ketika mereka sudah familiar dengan problem solving, itu tuh konsep otaknya itu sudah familiar untuk apa sih Pak ya? Untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Apabila ada masalah, ini harus diselesaikan nih. Nah, ketika dia sudah menjadi kebiasaan, ini soal cara kerja otak sebenarnya. Tapi kalau tiba-tiba sering dikasih lots, tiba-tiba ada HOTS, itu tuh yang mereka aduh ya Allah auto drop, ini apaannya. Iya. Jadi memang perlu dilatih ya sebelum ketika memberikan soal HOTS. Nah, jadi mereka dilatih sering berpikir dan mereka cari sendiri persoalannya sih Pak. Oke, saya penasaran biasanya soal HOTS-nya untuk fisika apa ya Pak? Misal. Banyak Bu. Misalkan seperti tadi yang gerak parabola itu sebenarnya kan gerak parabola itu konsepnya adalah gabungan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, anak-anak itu masih karena konsepnya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan itu masih kurang. Jadi ketika kita gabungkan di gerak parabola, apalagi yang kontekstual itu masih kurang paham seperti itu. Ketika ada soal kontekstual yang seperti ini, misalnya saja tadi melempar bola basket ke dalam ring. Nah, biar jaraknya berapa, kecepatannya berapa biar nanti bisa masuk ke dalam ring. Nah, itu bingung. Ini kira-kira menggunakan rumus yang mana? Apakah rumus kecepatan yang konsep GLB, apa GLBB atau gabungan keduanya? Kalau misalnya gabungan keduanya, cara menggabungkannya bagaimana itu yang masih kebingungan. Masih kebingungan
Itu salah satu soal host juga. Iya. Sebenarnya begini ya Pak, aku kadang itu banyak guru itu masih merasa terbebani agar untuk menghabiskan materi gitu ya. Gitu Pak. Iya betul. Nah, konsep untuk apalagi Merdeka Belajar itu kan bukan orientasi pada habisnya materi, tapi anak sudah bisa apa gitu ya. Kalau misalkan nggak semua bisa di dua konsep itu tadi, bisanya satu ya nggak masalah. Ya. Di kurikulum Merdeka itu Ya. Cuman kan kayak tuntutan UTBK nah itu yang perlu dievaluasi, betul. Ketika kita hanya mengajarkan, kan katanya dulu kan ada namanya materi esensial nggih. Materi esensial itu materi yang seperlunya saja, yang inti-intinya saja. Tapi ketika kita menerapkan seperti itu, takutnya tadi ketika nanti anak ingin melanjutkan kuliah di UTBK, mereka akan wah tiba-tiba soalnya seperti ini ternyata kayak belum pernah diajarkan di SMA, seperti itu kesulitannya. Oke, tapi sebenarnya begini Pak, kalau kita orientasi berarti bukan orientasi pada murid, orientasinya pada UTBK. Nah itu yang kesulitan adalah guru sendiri dan anak-anak juga merasa tidak mampu sebenarnya. UTBK itu kan bisa ditempuh, yang ngambil pun juga anak-anak tertentu kan. Iya. Nggak semua, bahkan betul. yang ambil jurusan IPA pun dia nanti ketika ambil jurusan bisa di luar IPA gitu kan. Iya betul. Jadi kalau orientasinya adalah UTBK itu saya pikir akan menghalangi dan memperberat beban guru sama siswa aja sih Pak. Itu. Nah karuane siapa yang nanti benar-benar pengen ke jenjang selanjutnya yaitu dikip. Kalau dia memang benar-benar ikan ya ayo diajarin renang terus aja. Nah yang kalau misalkan dia monyet kok di kelas fisika misalkan nyon sewu. Maunya di kelas fisika mau dipush seperti apa, yang kelelahan adalah gurunya dan anaknya akan miskonsepsi. Itu sebenarnya yang terjadi Pak. Jadi menurut jenengan harusnya mungkin diferensiasi belajar tadi nggih. Anak-anak yang ingin melanjutkan UTBK atau mungkin anak-anak yang olimpiade itu baru kita push untuk soal HOTS. Nah, sedangkan untuk yang cara umum global itu ya mungkin soal HOTS 1-2 saja, tidak banyak ngoten. Biar mereka juga sedikit mengenal ngoten nggih. Minimal mengenal nggih. Soalnya begini, benar. Ketika ya anak itu bisa misalkan gini kan ngomong multiple intelligences ya, kecerdasan yang multi, ada 8 bahkan tambah 1 namanya kecerdasan packaging gitu. Nah ternyata anak yang linguistik bagus, kemudian dia matematikanya low, yang dipush itu adalah linguistiknya, matematiknya nanti akan ngikut sendiri. Tetapi kalau ya gini Pak, agar guru bahagia gitu ya. Ketika memang kelihatan untuk materi ini beberapa anak yang dia bagus ngitungnya, konsepnya dia gampang nyantol, berarti ini memang dia kecerdasannya adalah numerik. Ya. Nah, bagi anak linguistik yang ada di kelas fisika itu gimana Bu Ilmi? Nah, izinkan dia untuk menjelaskan pengertian dari fisika gitu. Karena kalau dipus kayak ikan itu tuh, aduh Pak, kasihan. Maka yang terjadi adalah jenengan ini bantu anak linguistik juga untuk asik belajar fisika, dan ketika dia keluar juga merasa bahwa ada pembelajaran bermakna juga di fisika. Dan merasa bahwa sama gurunya, oh aku ikan tapi dihargai gitu loh. Iya tadi ya. Itu ngoten sih Pak. Untuk menghadapi diferensi belajar. Jadi terbukti ini riset ya Pak. Menyamaratakan, mengeneralisasi cara, mengeneralisasi materi di sebuah pendidikan itu tidak efektif. Itu riset. Betul. Mungkin sementara itu Bu Ilmi untuk yang ingin kami identifikasi tadi mengenai masalah-masalah dari pembelajaran. Terima kasih banyak atas masukan-masukan saran-sarannya. Terima kasih juga mau diwawancarai. Sami-sami Pak, mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya.
Insya Ada Allah. beberapa teori yang saya lupa. Nggih, Ya, mboten. mungkin nanti kalau saya ingat saya Nggih, nggih. nanti akan saya sampaikan lagi. Nggih, nggih. Nggih, terima kasih banyak Siap. Bu nggih. Sementara ngoten. Sami-sami. Nggih. Nggih. Selamat malam. Wassalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi close dulu Pak. Nanti masih diedit ya.